Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, prolog. Tamat. Insa dan Hanafi akhirnya melangsungkan pernikahan. Pernikahan mereka sangat bahagia, tentu saja, karena Insa sangat mencintai suaminya, begitu pula dengan Hanafi. Hari-hari mereka isi dengan canda tawa, cinta dan kasih sayang yang tulus dari keduanya. Sampai pada suatu hari, Insa sangat menyesal telah mencintai seorang laki-laki yang salah dan telah ingkar janji terhadapnya. Ya, Hanafi menikah lagi dengan seorang perempuan yang tidak lain adalah kakaknya sendiri, Salma. Hidupnya bagai neraka dengan derita dan luka yang tiada habisnya. Akankah Insa sanggup menjalani kehidupan berdampingan dengan Salma yang berstatus sebagai istri muda sekaligus kakaknya? Episode 1. Pengenalan karakter. Hanafi, laki-laki yang sangat tampan, kulitnya putih bersih, bertubuh tinggi, setiap kata yang diucapkan sangat santun. Ia bekerja di perusahaan peninggalan orang tuanya. Ya, ayah dan ibunya sudah meninggal 6 tahun lalu. Masih terbayang di ingatan Hanafi waktu itu ia sedang duduk di bangku SMK. Tempatnya kelas 2. Pagi itu cuaca sangat cerah. Hanafi sedang bersiap untuk mencari ilmu. Diraihnya tas hitam dengan aksen klasik biru tua ala anak muda. Ia membuka resleting sekedar mengecek jadwal pelajaran yang akan dibawa. Tentunya sudah ia siapkan terlebih dahulu semalam. Di dalamnya ada 3 buku kecil dan 3 buku paket besar, serta beberapa alat tulis yang tersimpan dalam kotak berwarna biru tua, mirip seperti aksen tasnya. Hanafi termasuk murid yang rajin di kelasnya. Ia selalu mendapat peringkat 1 di setiap tahunnya. Ia juga anak tunggal dalam keluarganya. Tak heran, ia harus giat belajar karena suatu saat nanti Hanafi akan menjadi pewaris perusahaan ayahnya yang sudah dirintis mulai muda. Tentu, ia tak mau jadi payah ayahnya selama ini hilang begitu saja. Paling tidak, di tangan Hanafi, nanti perusahaan itu bisa semakin maju dan mempunyai banyak cabang. Di sekolah, Hanafi menjadi idola banyak siswi karena parasnya yang tampan. Tak ada satupun siswi yang tak tahu jika sudah mendengar kata Hanafi. Siswa paling tampan, pintar, dan juga kaya raya. Di ruang kelas, yang cukup luas, dindingnya bercat putih bersih. Di sudut ruangan, terdapat rak penyimpanan buku atau apapun itu yang bersifat milik pribadi. Di setiap sudut rak sudah diberi nama masing-masing siswa. Jam pelajaran dimulai. Hanafi mencermati setiap bab yang disampaikan. Tiba-tiba, riuh suara dari luar kelas terdengar seperti suara beberapa orang berlari dengan memakai sepatu yang cukup keras. Sayup-sayup terdengar nama Hanafi disebut berulang. Ia menoleh. Terlihat di balik jendela kaca 3 orang memakai jas hitam rapi. Hanafi mengenal salah satu dari mereka. Dia Pak Sun, sekretaris kepercayaan ayahnya, sekaligus tangan kanannya. Entah sudah berapa lama dia bekerja dengan ayahnya. Sejak kecil, Hanafi pun sudah sangat mengenalnya. Pak Sun, kenapa dia kemari? Apa yang dilakukannya di sini? Hanafi bergumam dalam hati. Engsel pintu dibuka. 2 orang bersama Pak Sun berbicara pada guru yang sedari tadi membacakan materi. Seketika wajah guru itu menjadi pucat. Ia memandangi Hanafi. Pak Sun yang sedari tadi diam di depan pintu, dia berjalan perlahan mendekati Hanafi. Sebenarnya ada apa ini? Dengan suara yang rendah dan santun, Hanafi bertanya pada Pak Sun. Ada apa, Pak? Kenapa kalian kemari? Pak Sun dengan suara rendah dan wajah biasnya terlihat tangannya yang sedari tadi sudah mengepal kuat, juga butiran keringat dingin terlihat di keningnya. Dengan langkah yang belum terhenti, Pak Sun tertatih berkata pada Hanafi, "Kita harus pulang sekarang, Tuan Muda. Ada hal yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Mari ikut saya. Mari ikut saya. Mereka yang akan membawakan barang Anda nanti." Sambil menunjuk 2 orang berjas hitam yang bersamanya tadi. Tanpa pikir panjang, Hanafi mengikuti langkah Pak Sun yang berjalan terburu-buru, menyusuri lorong sekolah yang sejuk dan sunyi. Tentu saja,
karena di jam seperti ini, kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Di tempat parkir, Hanafi melihat mobil putih yang biasa dipakai ayahnya ke kantor. Di sampingnya, sudah ada seorang berjas hitam membukakan pintu tepat saat Hanafi mendekat. Hanafi menatap Pak Sun. "Papa sudah pulang, Pak," lengkap dengan senyum yang manis. Pak Sun hanya terdiam dan mengangkat tangannya sedikit sambil menunjuk pintu mobil yang terbuka dengan sopan, dengan harapan tuan mudanya bisa segera masuk dalam mobil tanpa berkata banyak. Apa yang harus saya katakan pada tuan muda sekarang? Bagaimana jika ia tak bisa menerima semuanya? Apa yang akan terjadi nanti? Pikiran Pak Sun sudah tak tentu arah sambil berjalan memasuki mobil. Hanafi masuk. Dilihatnya tak ada seorang pun di sana. Dia masuk dan duduk diikuti oleh Pak Sun di sampingnya. Mobil sudah melaju dengan kencang menyibak jalanan yang cukup lenggang. "Tuan muda, saya harap Anda bisa bersabar. Saya dan juga tim sudah berusaha menemukan informasi. Semoga semua baik-baik saja." Belum sempat Hanafi menjawab, Pak Sun sudah meneruskan kalimatnya. "Maaf Tuan, informasi terakhir yang saya dapatkan, pesawat yang dinaiki oleh Tuan Handoko dan Nyonya Rima hilang kontak dan belum bisa dipastikan keberadaannya sekarang." Pak Sun menghela nafas panjang, seakan berat menyampaikan berita tersebut. Hanafi yang sedari tadi memandangi wajah Pak Sun, mendengarkan dengan teliti apa yang coba dijelaskan. Semakin mendengarkan penjelasannya, semakin berubah mimik wajah Hanafi. Sekarang wajahnya pucat, takut dan sedih menjadi satu. Posisi terakhir pesawat berada di atas laut pada pukul 08.43 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian yang terus menukik turun. Sampai sekarang, pilot dan kopilot belum bisa dikontak lagi Tuan Muda. Saya harap Anda bisa bersabar. Pak Sun menoleh dengan wajah cemas ke arah Hanafi. "Papa, Mama, apa kalian baik-baik saja? Seminggu yang lalu, kalian berjanji akan mengajakku berlibur ke Eropa. Setelah ujianku selesai 2 bulan lagi, kalian akan pulang kan? Apa yang akan aku lakukan tanpa kalian? Hanya kalian yang aku punya. Ya Allah, aku mohon, selamatkan orang tuaku, satukan kembali kami." Hanafi tertunduk sedih. Dia terdiam, air matanya mulai berlinang membasahi pipi. Baju sekolah yang terlihat rapi pun tak luput dari basahnya air mata. Dia menangis, tak bisa mengatakan apapun, hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar orang tuanya baik-baik saja. Mobil memasuki gerbang besar, menyusuri area yang hijau, rumput yang rapi. Di depannya terlihat rumah yang megah dengan 3 lantai. Catnya dominan berwarna abu-abu dan putih. Tepat di depan rumah ada taman yang kecil, lengkap dengan bunga warna-warni yang indah dan juga terawat. Tentu semua itu jasa dari tukang kebun rumah Hanafi, Pak Sardi. Dia memanggilnya. 10 tahun Pak Sardi berjasa merawat kebun di rumah tersebut. Ia sudah menjadi seperti paman Hanafi karena kebaikannya. Di rumahnya ada juga Pak Tono yang bertugas sebagai penjaga gerbang dan mengantar jemput kemanapun Hanafi pergi. Sedangkan Mbak Lima, Mbak Fatimah, dan Bu Ririn yang membantu di dalam, membersihkan rumah, mencuci dan merapikan pakaian, memasak dan bertanggung jawab untuk seluruh pekerjaan rumah tangga di sana. Mereka semua sudah seperti keluarga bagi Hanafi. Ia dan orang tuanya tidak pernah membedakan kedudukan mereka. Bahkan mereka juga sering diajak liburan bersama untuk sekedar melepas penat pekerjaannya. Hanafi turun dari mobil. Dia mengedarkan pandangan ke depan. Rumahnya di sana sudah tampak ramai, riuh isak tangis terdengar dari pembantunya, beberapa karyawan kepercayaan kantor, dan juga 3 orang polisi ada di sana. Ia berjalan pelan menjauhi mobil. Pandangannya berbayang karena penuhnya air mata. Lama-kelamaan, bayangan orang-orang di depannya semakin pudar dan bruk. Hanafi tidak sadarkan diri. Di pandangannya yang sudah mulai hilang, terlihat beberapa orang berlari menghampirinya, lalu semua tampak hitam dan hilang. Astagfirullah, kenapa aku bermimpi itu lagi? Hanafi mencoba mengatur nafas. Keringat dingin terlihat di keningnya. Ya,
mimpi tentang insiden kecelakaan orang tuanya yang sudah tiada terus berulang. Tentu, ia tak dapat membendung air mata ketika bermimpi kejadian itu. Hatinya sedih sekaligus sakit saat mengingatnya. Hanafi mengedarkan pandangan di kamarnya yang masih tampak redup, dengan pencahayaan lampu tidur di samping bednya. Sayup-sayup, terdengar suara azan subuh. Ia segera bangun dari tempatnya, memakai sandal bulu yang lembut di kakinya, berjalan terhuyung ke kamar mandi sambil menyeka air matanya. Setelah mandi, tak lupa Hanafi mengambil air wudhu untuk segera menunaikan sholat subuh, berdoa untuk mendiang orang tuanya, dan juga berdoa untuk dilancarkan segala kegiatannya hari ini. Ya, hari ini, hari yang bersejarah untuk Hanafi. Ia akan menikahi seorang gadis desa yang tak jauh dari rumah barunya ini. Rumah ini masih ditempati 2 bulan yang lalu. Ia menjual rumah orang tuanya dan membangun rumah baru di pinggiran kota yang masih berudara sejuk. Itu semua Hanafi lakukan karena ia tak mau larut dalam kesedihan tentang kepergian orang tuanya yang bahkan sudah 6 tahun berlalu. Diletakkannya sajadah untuk beribadah, bersujud dan merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Di penghujung sholatnya, dia duduk bersimpuh mengadakan tangan berharap segala rahmat dan ampunan dalam doanya. Ya Allah, semoga Engkau ampuni dosa kedua orang tuaku, tempatkan mereka di dalam jannah-Mu. Jadikanlah aku menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu dan selalu ada di jalan-Mu. Ya Allah, hari ini ingin aku halalkan seorang wanita untuk menyempurnakan imanku. Semoga Engkau lancarkan segalanya. Semoga dia adalah yang terbaik untukku, hidupku, dan juga calon anak-anakku. Amin. Hanafi berdiri dan merapikan sajadahnya, ditaruhnya kembali di samping sofa. Dia terduduk diam, memandang jas yang sudah dari tadi malam digantung di depan lemari miliknya. Insya akan aku halalkan hubungan kita hari ini. Semoga kau wanita terbaik untukku. Aku mencintaimu dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Sambil tersenyum manis, Hanafi membayangkan wajah cantiknya dibalut dengan baju kebaya putih yang sudah diberikannya kemarin. Senyumnya yang manis lengkap dengan lesung pipinya. Tok tok tok. Mas, apa Mas Hanafi sudah bangun? Iya mbak, sudah. Sebentar lagi, saya turun. Lamunan Hanafi seketika buyar mendengar suara Mbak Risna yang membangunkannya setiap pagi. Ah, mengganggu saja kamu mbak. Oh iya, apakah sudah selesai semua di bawah? Hanafi beranjak dari sofa dan berjalan membuka pintu. Masih terlihat Mbak Risna menuruni tangga. Seketika, ia menoleh saat mendengar pintu kamar terbuka dan melihat Hanafi keluar. Pengantin baru sudah bangun. Sambil memandang Hanafi dengan senyum menggoda. Duh Mbak Ris, apaan sih? Belum juga akad. Pipi Hanafi kemerahan dan tersenyum malu. Gimana mbak, semua sudah siap buat hantarannya? Hehe, ya, tapi kan tetap aja mas, tinggal hitungan jam udah jadi pengantin baru. Sudah siap semua mas, tinggal berangkat. Mas lihat saja di bawah, sekalian sarapannya juga sudah siap. Mbak Risna tersenyum dengan bangga karena semua pekerjaannya sudah selesai sambil menuruni tangga menuju ruang makan. Di sana sudah ada Mbak Fatimah dan Bu Ririn yang baru saja menghidangkan sarapan. Den, sini sarapan dulu, biar gak terlalu siang nanti berangkatnya. Iya Bude, kalian juga ikut sarapan ya, habis itu siap-siap kita berangkat bareng. Hanafi berjalan dan duduk di kursi makan sambil memandangi wajah Bu Ririn. Dia sudah seperti keluarganya sendiri. Bu Ririn bekerja entah sudah berapa tahun bersama keluarga Hanafi. Sejak Hanafi masih kecil, dia sudah bekerja di sana. Budi, biasa Hanafi memanggilnya karena umurnya yang sudah tidak muda lagi. Pagi itu, semua menghabiskan sarapan dengan bersenda gurau, menggoda Hanafi tentunya yang akan segera memiliki istri. Begitu juga dengan Pak Tono dan Pak Sardi, juga menghabiskan sarapan mereka di pos depan samping gerbang. Tak banyak yang disiapkan Hanafi kali ini. Dia tak ingin membuat pesta mewah di gedung. Semua acara dirangkainya dengan sederhana.
di rumah mempelai wanita. Dia hanya mengundang karyawan kantornya, mengajak beberapa karyawan untuk menghadiri akad. Tak lupa, Pak Sun juga turut ikut mengantar acara di pagi itu sebagai wali dari Hanafi. Bersambung.